Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, keberagaman dalam kebersamaan, pembelajaran 3, 4, dan 5. Indera pendengaran adalah salah satu indera yang penting bagi manusia. Karena itu, kita harus merawat dan menggunakan indera pendengaran dengan sebaik-baiknya. Allah menciptakan kita dan memberikan berbagai indera dengan tujuan agar kita bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Nah, sekarang kita masih belajar menulis gagasan pokok pada setiap paragraf. Di halaman 84 dan sampai halaman 85, di sana ada wacana informasi tentang hati-hati mengorek telinga. Sekarang silakan Ananda semua membaca wacana tersebut sampai selesai. Sudah kan anak-anak ustazah membaca teks wacana tersebut? Ya, sekarang kita akan membahas gagasan pokok yang ada di paragraf ketiga. Silakan disimak ya. Di paragraf ketiga, di depan lubang telinga ada kelenjar rambut yang berfungsi menghalau kotoran. Di lubang itu juga diproduksi getah telinga yang bernama serumen. Serumen bertugas mengeluarkan minyak dan mendorong kotoran sampai ke lubang telinga. Sesampainya di lubang telinga, kotoran itu akan hilang dengan sendirinya dan menguap karena terkena panas. Nah, siapa kira-kira di antara anak ustazah yang bisa menemukan gagasan pokok dari paragraf ketiga yang ustazah bacakan tadi? Ya, benar sekali. Gagasan pokok di paragraf ketiga terdapat di awal kalimat, yaitu di depan lubang telinga ada kelenjar rambut yang berfungsi menghalau kotoran. Nah, itu adalah termasuk ke gagasan pokok. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi bagian telinga dan fungsinya. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap lalu diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang akan diterima daun telinga. Yang kedua yaitu telinga bagian tengah, terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangmurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat saluran Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran Eustachius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dan telinga dalam. Yang ketiga adalah telinga bagian dalam, yang terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit, misalnya conge dan tuli. Conge adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi itu disebabkan oleh bakteri.
Sementara itu, tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran pada orang yang telah berusia lanjut. Ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Baiklah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara membuat ringkasan. Silakan diperhatikan di buku kalian halaman 89. Cara membuat ringkasan yang pertama yaitu membaca naskah asli. Membaca naskah asli 1 atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kalian paham. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Yang keempat, ketentuan tambahan, seperti menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran keempat dan kelima. Bekerja sama. Suatu pekerjaan akan terasa berat jika dikerjakan sendirian, akan tetapi jika dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan dan cepat selesai. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Tolong-menolong adalah kebiasaan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Adapun manfaat tolong-menolong antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meringankan pekerjaan yang berat. Yang kedua, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga, mempercepat pekerjaan. Yang keempat, mendapat hasil yang lebih sempurna. Dan yang terakhir yaitu saling kerjasama. Nah, sekarang pada pembelajaran ke-5, kegiatan 2, halaman 102, manfaat kerjasama. Sekarang silahkan Ananda semua menuliskan bentuk kerjasama atas masalah-masalah berikut ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah sampai di penghujung pelajaran. Apabila terdapat kesalahan, Ustazah minta maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.